Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Desi Kartika Natalipa dengan NIM 2271173. Saya Anggun Hamim Pramesti dengan NIM 227169. Dengan saya, Kristina Yustiarini, dengan NIM 227170. Dengan saya, Kristiani Aristiamaya Rambudai dengan NIM 227172. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di podcast kami Dream Breakers. Senang banget nih bisa ketemu kalian di podcast hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai topik menaklukkan mimpi dan mewujudkan impian masa muda. Bersama saya Desi dan partner saya Anggun. Nah, tanpa berlama lagi, kita langsung mulai aja ke pembahasannya. Nah, seperti yang udah dikatakan Desi tadi ya, kita di sini akan ngobrolin tentang mewujudkan mimpi remaja itu gimana sih gitu. Nah, di masa remaja ini kan kita lagi mencari jati diri nih, terus juga lagi menggalinya potensi, dan dari situ juga kita bisa untuk menyusun impian di masa depan gitu. Namun untuk menggapai impian itu tuh nggak mudah gitu, karena kita punya hambatan, terus juga ada tantangan kayak tekanan sosial, ekspektasi orang, terus juga rasa nggak percaya diri sama kemampuan kita sendiri gitu. Nah, namun dari impian itu, dari hambatan itu, jangan sampai impian itu tuh terhambat gitu loh oleh hambatan itu sendiri. Oke, bagus banget ya dan dari Mbak Anggun. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mendatangkan teman-teman hebat dan teman-teman luar biasa yang sangat sangat positif, remaja-remaja positif, yaitu ada Mbak Kristi dan Mbak Christine. Halo. Apa kabar Mbak? Baik, Baik. semua? Baik. Baik dong, Alhamdulillah. Nah, tadi kita sedang berbicara mengenai impian masa muda nih. Nah, apa sih impian masa muda ini menurut Mbak Kristi dan Mbak Christine? Kalau menurut aku, kalau impian itu sebuah gambaran, yaitu yang di dalamnya itu terdapat sebuah cita-cita, tujuan, dan harapan yang ingin kita capai. Jadi impian itu bisa bervariasi dari antara orang ke orang. Jadi mungkin salah satu dari kita itu pengen mempunyai impian, yaitu pengen punya karir yang sukses, IPK yang bagus, atau bisa pengen keluar negeri, itu kan termasuk impian gitu. Nah, jadi impian kita itu merupakan refleksi dari nilai-nilai, minat, dan ambisi kita sebagai individu. Jadi impian juga itu bisa menjadi pemandu dalam hidup kita. Jadi impian ini memberikan kita yang jelas. Impian juga tuh bisa membantu kita untuk merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Jadi impian juga ini bisa menjadi sumber motivasi dan inspirasi yang kuat, dan ini juga bisa mendorong kita untuk terus berusaha mengatasi rintangan dan juga bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita itu secara maksimal gitu. Wah, jadi menurut Kristi ini tuh impian itu sebagai sebuah dorongan untuk mendorong mimpi kita ya, Mbak? Iya, betul. Oke, baik. Nah, gimana sih menurut Mbak Christine mengenai impian itu? Pendapat Mbak Christine mengenai impian itu seperti apa sih? Nah, menurut pendapat saya, impian itu adalah sesuatu yang ingin kita gapai melalui usaha dan perjuangan. Nah, sesuatu yang dianggap impian sesuatu itu dianggap impian ketika kita ada tindakan untuk mewujudkannya gitu. Setiap orang, begitupun saya maupun kalian semua ini kan pasti memiliki impian dan cita-cita dalam hidup. Impian impian juga bukan hanya sekedar profesi, namun lebih dari itu. Impian lebih menuju pada panggilan hidup, seperti seseorang yang dalam hatinya memiliki keinginan untuk menjadi terkenal, mengelilingi dunia, mendapatkan beasiswa luar negeri,
memiliki rumah sendiri, atau memiliki keluarga yang bahagia. Namun, semuanya itu akan terwujud ketika kita mampu menghargai proses yang kita lalui. Gitu. Selain sebagai sumber selain itu impian juga adalah sumber motivasi yang mendorong kita untuk mencapai tujuan kita gitu. Selain sumber motivasi, impian ini juga akan membangkitkan optimisme dan ambisi dalam diri kita, sehingga kita mampu melewati segala kesulitan, tantangan maupun rintangan yang kita hadapi gitu. Dan kunci dari kebahagiaan ini sendiri adalah mempunyai impian. Dan kunci dari kebahagiaan ini adalah mempunyai impian. Dan kunci dari kesuksesan itu sendiri adalah mewujudkan impian tersebut. Gitu. Menarik. Kalau Mbak Kristi tadi kan sebagai sebuah dorongan ya kan. Kalau Mbak Kristin ini impian itu sebagai sesuatu yang harus digapai dong. Berarti sama aja kayak pencapaian nggak sih? Iya, benar. Benar, Pak. Oh, oke. Tadi kan sudah berbicara mengenai impian nih. Nah, kalau impian kalian sendiri nih, apa sih kalau boleh tahu? Dan tadi kan Kristi menyebutkan bahwa kita dapat mewujudkan impian. Nah, bagaimana sih cara kalian untuk mewujudkan impian kalian tersebut itu? Seperti apa? Nah, sejak saya masih kecil ya, saya sudah memulai bermimpi akan banyak hal, entah itu memiliki mobil, rumah, atau barang-barang yang saya sukai. Selain impian akan itu semua, saya juga memiliki mimpi akan masa depan saya gitu. Lebih tepatnya, impian akan pekerjaan atau profesi yang nantinya akan saya eh, apa namanya Akan lakukan, akan dijalani. lakukan ya. Dulu Ya. saya sering bermimpi menjadi seorang yang dapat tampil di hadapan publik dan bisa memberikan motivasi bagi setiap orang gitu. Tetapi saya menyadari bahwa sebelum bisa mencapai itu semua, saya perlu usaha dan kerja keras dalam diri saya yang bisa membantu saya untuk meraih impian tersebut. Namun seringkali dalam tahap mencapai impian tersebut, saya selalu merasa ragu atau gagal gitu. Karena saya melihat dalam diri saya ini banyak hal yang perlu saya perbaiki dan kembangkan, baik dalam segi pengetahuan maupun kemampuan. Maka dari itu, sekarang saya menyadari bahwa saya harus mulai memperbaiki diri saya dan bagaimana saya mewujudkan impian tersebut dengan membangun fokus saya untuk mencapai impian itu. Nah, untuk itu saya memiliki mindset berdasarkan kepercayaan saya bahwa saya boleh saja gagal dan bisa saja gagal ketika mencoba dan mencoba lagi. Namun saya ingat bahwa Tuhan saya tidak pernah gagal dalam membentuk masa depan saya dan pastinya saya percaya itu. Nah, itu sih impian. Menarik banget ya percakapan Mbak Kristin tadi. Kalau boleh tahu kira-kira mimpinya apa ya Mbak? Impian Mbak gitu. Impian saya sendiri itu menjadi seorang pengusaha yang sukses. Gitu. Sebagai pengusaha yang sukses ya, keren. Kalau Mbak Kristi sendiri gimana? Kalau menurut saya, kalau impian saya impian itu kan sebuah tujuan yang harus digapai. Tapi mimpi saya itu seiring berjalannya waktu itu sering banget berubah. Jadi dulu waktu kecil aku pengen banget jadi astronot. Aku juga pengen jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter. Jadi semuanya itu pengen gitu. Tapi ya sedikit berjalannya waktu, di situ aku menyadari bahwa proses yang aku laluin itu hanya nggak bisa buat meraih itu semua. Jadi aku juga beranggapan bahwa semua mimpi tadi itu ketinggian dan udah nyerah duluan gitu loh. Padahal
banyak orang yang bilang jangan nyerah, harus kejar mimpi. Tapi namanya juga anak kecil kan, jadi ya gitu. Tapi kalau untuk sekarang tuh aku lebih ke punya impian buat dapet IPK yang bagus, dan juga nanti pas udah lulus, udah wisuda itu aku pengen banget dapet pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang sukses begitu. Dan impian aku ini menurut aku tuh kayak penting banget buat aku, karena aku tuh pengen memberikan yang terbaik buat pendidikan aku, dan juga aku pengen banget buat mendapatkan sebuah perolehan yang luar biasa gitu. Dan untuk mewujudkan impian ini tuh kayak aku sadar bahwa ini tuh perlu usaha, aku juga butuh komitmen, aku butuh tekad yang kuat. Jadi pertama-tama tuh aku harus menetapkan tujuan yang jelas, dan ya aku harus punya rencana yang belajar yang teratur, dan aku bisa mempunyai rencana untuk menargetkan tentang seberapa besar nilai aku besok gitu. Jadi dengan memiliki tujuan yang jelas, aku bisa lebih fokus dan jadi tahu apa langkah yang harus aku ambil gitu. Jadi selanjutnya, untuk langkah selanjutnya itu aku akan memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Jadi aku yang mencari segala sumber-sumber yang berkaitan dengan mata kuliah yang aku ambil gitu. Jadi istilahnya aku belajar dari segala sesuatu yang ada. Jadi bisa belajar lewat internet, lewat handphone, lewat YouTube, TikTok, Instagram, itu kan ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Juga di kampus kita mengikuti kegiatan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Aku ikut, kalau di kampus itu aku ikut UKM Karawitan, dan juga aku ikut ini NHK, Nihongo Kurabu. Jadi klub bahasa Jepang gitu. Aktif banget ya di kampus ini, persiapannya juga udah bener-bener mateng dari sekarang gitu, dari pelajar hingga ke masa depan. Keren. Iya, keren banget kan? Nah, kalian ini masih pada muda nggak sih? Dimana kalian ini bisa memanfaatkan masa muda kalian dengan melakukan hal-hal positif seperti yang Kristi lakukan tadi itu, dia mengikuti UKM ya, dan ya itu salah satu untuk pengembangan diri juga kan. Nah, banyak juga remaja-remaja yang mereka tuh memandang masa mudanya ini sebagai untuk kayak cuman kesenangan belaka doang, kayak mereka tuh banyak melakukan hal-hal yang lebih cenderung ke hal-hal negatif. Tapi banyak juga kok anak-anak muda yang seperti kalian ini yang banyak melakukan hal-hal kegiatan positif. Nah, menurut pandangan kalian, bagaimana sih masa muda itu? Kalau menurut aku, itu masa muda itu merupakan periode yang sangat penting ya, dan juga di masa muda itu pasti bab kita sebagai manusia, dan juga tempat di mana kita bisa menemukan diri kita, atau kita bisa menemukan gitu. Yang kita masa muda itu merupakan masa peralihan. Pada masa ini tuh kita akan mengalami yang namanya perubahan fisik dan perubahan emosional yang sangat signifikan. Jadi di sini kita akan mengalami yang namanya pubertas, di mana tumbuh kembang kita itu mulai berkembang, dan juga kita mengalami yang namanya perubahan hormon gitu. Jadi perubahan perilaku dan hormon ini yang bisa mempengaruhi itu perasaan dan perilaku kita gitu. Jadi selama masa muda kita juga mengalami yang namanya banyak perubahan dalam lingkungan. Kita mungkin akan memasuki sekolah menengah atas, SMA, dan juga kita akan memasuki yang namanya perguruan tinggi gitu. Dan di situ kita bisa memperluas lingkaran pertemanan kita, dan kita bisa terlibat dalam kegiatan yang menarik begitu.
Dan masa muda juga merupakan periode penting dalam pembentukan identitas kita. Gitu. Jadi masa muda juga seringkali diwarnai dengan yang namanya eksperimen dari masa muda. Eksperimen tadi ya seperti kita akan mencoba hal-hal baru begitu. Dan di sini juga kita pasti bakal yang namanya menghadapi dari tekanan sosial, ekspektasi orang tua, ekspektasi teman, dan tantangan dalam menjalani perubahan yang akan terjadi dalam diri kita. Tapi melalui pengalaman ini, jadi kita belajar sebagai remaja itu kita bisa yang namanya buat mengatasi hambatan, mengembangkan ketahanan diri, dan juga kita bisa menemukan kekuatan yang ada dalam diri kita di masa remaja. Wah, jadi Kristi ini masa muda itu adalah suatu untuk pengembangan diri ya, mulai dari mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita rasain, yang belum pernah kita alamin gitu ya. Kita bisa tahu gitu, kita bisa keluar dari zona nyaman kita gitu. Kalau menurut Mbak Christine, gimana nih mengenai masa muda tadi? Ya. Nah, masa muda menurut saya itu adalah masa yang penuh dengan perjalanan hidup yang menantang dan penuh dengan pengalaman yang berharga. Pada masa muda ini, kita belajar untuk menjadi mandiri dan membangun identitas diri kita. Masa muda juga merupakan masa di mana kita mengejar mimpi dan mencoba hal-hal yang baru gitu. Namun masa muda juga bisa menjadi masa yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, uh, seperti tekanan dari lingkungan sekitar, dan kebingungan tentang arah hidup kita. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya, dengan belajar untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi itu menurut pemahaman saya tentang masa muda. Baik, jadi intinya dari pandangan kalian berdua ini, selain dari masa muda ini berarti untuk mempersiapkan diri ya untuk di masa depan nanti gitu. Oke, bener banget nih. Jadi tuh masa muda memang ajangnya untuk pencarian jati diri, ya nggak sih? Anak-anak muda Iya. seperti kalian ini yang patut untuk dicontoh karena kalian tuh melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat-sangat positif gitu. Nah, Banget. iya kan? Nah, tadi kan udah ngomongin tentang gimana cara untuk mencapai impian kalian. Tapi menurut kalian setelah tadi membahas rencana masa depan dan masa muda ini, pernah nggak sih kalian mengalami ketakutan dan gimana sih cara kalian untuk mengatasi sebuah ketakutan itu? Jujur ya, di sini tuh ketakutan itu merupakan hal yang nyata dan sering banget menghampiri aku personally dalam mencapai tujuan, dalam mencapai impian aku gitu. Jadi salah satu ketakutan terbesar aku adalah takut gagal. Jadi di sini tuh kayak aku ngerasa khawatir bahwa semua usaha yang aku lakukan atau yang akan aku lakukan itu sia-sia dan akhirnya aku tuh nggak mencapai impian yang aku impikan gitu. Jadi ketakutan itu kayak sering kali buat aku ragu dan menjadi penghambat dalam mengambil langkah maju. Tapi dari sini tuh aku jadi sadar bahwa ketakutan itu wajar dan sering terjadi di banyak orang gitu. Jadi karena gagal itu bukanlah akhir dari segalanya. Jadi di sini aku bakal bakal berbagi bagaimana cara yang udah aku coba buat mengatasi rasa ketakutan itu. Jadi yang pertama tuh aku belajar menerima bahwa kegagalan itu adalah bagian alami dari proses menuju impian. Jadi aku tuh nggak harus sempurna dan berhasil dalam
setiap langkah. Jadi justru dari kegagalan ini tuh aku bisa belajar banyak hal dan aku bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Jadi di sini tuh aku berusaha mengubah sudut pandang aku tentang kegagalan dan melihatnya sebagai pelajaran yang berharga. Nah, yang kedua, itu aku mencoba buat membagi impian besar itu menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil dan terjangkau. Jadi di sini aku sadar juga bahwa meraih impian itu juga butuh waktu dan membutuhkan langkah-langkah kecil yang terus-menerus atau ada step by step-nya gitu. Jadi aku membuat daftar tugas harian atau mingguan yang dapat membantu aku untuk memperoleh kemajuan untuk memperoleh impian itu. Jadi dengan melakukan langkah kecil, aku merasa lebih percaya diri dan termotivasi dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu aku berusaha untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat gitu. Jadi aku berbagi impian aku dengan teman-teman, sharing kayak begini kan, aku sharing dengan kalian. Ini juga aku juga dari sini ini aku berusaha untuk mencari dukungan dari kalian gitu. Jadi orang-orang terdekat aku ini bisa memberikan support mereka ke aku agar aku tuh bisa semangat untuk meraih impian itu gitu. Nah yang terakhir, aku tuh kayak selalu ngingetin ke diri aku sendiri tentang alasan kenapa sih aku harus mencapai impian itu dan kenapa sih impian ini tuh kayak penting banget buat aku gitu. Jadi aku menciptakan sebuah gambaran yang besar yang jelas tentang apa yang ingin aku capai dan bagaimana itu bakal mempengaruhi hidup aku secara positif. Jadi dengan memusatkan pikiran aku ke satu tujuan yang utama, di sini aku bisa mendapatkan sebuah motivasi yang lebih kuat untuk melawan ketakutan yang mungkin akan muncul di sepanjang jalan. Oke, jadi ketakutan terbesar kamu ini adalah takut gagal ya, namun kamu ini bisa mengatasinya dengan akan percaya akan kemampuan diri dan munculnya motivasi dan dukungan dari orang-orang sekitar itu sangat membantu kamu dalam mengatasi ini ya. Ya, betul. Kalau Christine sendiri gimana nih soal ketakutan dan gimana cara ngatasinya? Nah, terlepas dari semua usaha yang sudah eh, dilakukan, ketakutan tentunya pasti ada ya di semua orang yang ingin meraih masa depannya gitu. Dan itu nyata adanya. Saat ini ketakutan terbesar saya yaitu sama seperti Kristi yaitu kegagalan. Ketakutan yang saya rasakan membuat saya tuh cemas yang berlebihan dan akan setiap usaha dan proses yang telah saya lakukan gitu. Ketakutan ini yang sering menjadi penghambat bagi saya untuk mengambil dan menentukan langkah selanjutnya. Namun di satu sisi saya menyadari bahwa kegagalan bukanlah tanda saya harus berhenti karena dari kegagalan itu saya bisa mendapatkan pelajaran untuk memperbaiki diri dan merubah diri saya. Itu ada beberapa hal yang mungkin saya lakukan untuk mengatasi ketakutan terbesar saya. Yang pertama itu yang saya lakukan adalah mengubah mindset saya bahwa kegagalan bukanlah aib, apalagi jika sebelumnya saya sudah berusaha dengan sebaik mungkin gitu. Memandang kegagalan itu bukan sebagai masalah namun sebagai pembelajaran. Dalam setiap proses menuju impian, saya tidak harus selalu berhasil karena seperti ada perkataan yang mengatakan bahwa setiap orang mempunyai jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Gitu. Oleh karena itu, melalui kegagalan saya belajar bahwa saya harus mengimprove diri saya untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh dan menikmati proses untuk menuju impian tersebut.
Yang kedua, saya mencari tahu kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri saya. Hal ini tentunya bagi saya sangat penting dalam menggali potensi yang ada pada diri saya. Sehingga saat datangnya masalah, saya dapat mengatasinya dengan baik untuk mempermudah saya untuk mencapai impian. Selain itu, ketika menghadapi kekurangan, saya mencoba untuk menyadari kekurangan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Saya juga berusaha untuk open-minded terhadap masukan dan ataupun saran dan kritikan dari orang lain terhadap diri saya sendiri. Di sini saya menganggap bahwa kritikan maupun saran tersebut sebagai hal yang positif yang dapat berguna bagi saya di masa depan. Jadi dari ketakutanmu ini kamu harus itu ya membangun kebiasaan positif dong dan keluar dari Ya, zona nyaman itu biar kamu tuh bisa mengimprove diri gitu kan. iya, Banyak sekarang tuh remaja emang ya ketakutannya ya itu takut gagal gitu ya. Padahal dari kegagalan itu tuh nanti malah kalau takut gitu malah nggak bisa berkembang gitu. Sebaliknya kalau kita bisa keluar dari zona nyaman, itu kita bisa belajar, kita punya banyak pengalaman, dan bisa menuju ke impian yang udah kita ingin-inginkan gitu. Ya, betul banget nih. Ini juga bisa menjadi tips buat anak-anak muda yang takut banget akan kegagalan. Padahal pepatah zaman dulu tuh pernah mengatakan mati satu tumbuh seribu, yang artinya jika kamu gagal sekali, bahkan banyak kesempatan-kesempatan lain ya, untuk meraih impian tersebut. Nah, oke. Dalam meraih impian ini juga dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Aku mau tahu nih, perencanaan apa sih yang udah kalian persiapkan? Mungkin dari Mbak Kristi terlebih dahulu. Kalau aku sih, aku percaya bahwa rencana yang matang dan tekad yang kuat itu dapat membuat aku mencapai impian tersebut. Jadi pertama-tama untuk meraih impian aku yaitu untuk meraih IPK yang bagus, aku udah menetapin tujuan akademik yang jelas. Jadi aku bakal fokus pada pembelajaran dan memprioritaskan tugas-tugas kuliah. Jadi aku bakal membuat jadwal belajar yang teratur, kemudian memanfaatkan waktu dengan bijaksana dan mencari metode belajar yang efektif. Jadi selain itu juga aku di sini memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti perpustakaan, ikut tutor di luar agar bisa menguasai materi mata kuliah tersebut dengan baik. Jadi selain itu aku juga terlibat dalam kegiatan UKM yang aku sebutin tadi, yaitu UKM Nihongo Kurabu dan juga UKM Karawita. Nah, kemudian di sini tuh aku untuk mencapai impian mendapat pekerjaan yang baik. Di sini tuh aku mencari kesempatan untuk magang dan bekerja pada waktu di industri pariwisata. Dan di sini tuh kampus kita Stipram itu udah memberikan sebuah kemudahan kita untuk magang, apalagi di semester 5 atau 6 gitu kita bakal dikasih kesempatan untuk melakukan magang di luar negeri. Nah, itu merupakan kesempatan yang bagus buat aku gitu, dan itu juga akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga buat aku, di mana aku bisa memiliki pengalaman yang bagus kan. Jadi juga aku bakal terus ngikutin perkembangan terbaru dalam industri pariwisata. Jadi ya dengan mengikuti tren-tren pariwisata gitu deh, mencari tahu apa sih yang lagi tren sekarang gitu. Di sini tuh meraih impian itu nggak mudah ya, tapi dengan rencana yang baik dan kerja keras yang konsisten, jadi pasti kita bisa buat mencapai impian tersebut. Dan di sini aku yakin juga kita semua yang ada di sini juga punya potensi dan bakat yang luar biasa dalam potensi yang kita miliki lah, kita bisa meraih apapun yang kita inginkan.
Baik, memang sih jadwal harian itu sangat berpengaruh ya dalam kegiatan apa sih yang bakal kita lakukan hari ini. Ya, Berpengaruh banget. iya kan? Tapi banyak nih yang melanggar eh, jadwal harian yang sudah dibikin. Kayak anak-anak remaja tuh kayak sudah membuat jadwal harian, cuman mereka kayak aduh malas segala macam gitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah seperti Christine dengan adanya konsisten ya. Mungkin Ya, itu konsisten itu sangat penting untuk dan mengingat itu diri kita. untuk dilakukan konsisten. Betul sekali. Itu emang problem banget sih di masa muda kayak gini gitu kan. Menarik juga ya Mbak Christine ini tuh jiwa-jiwa semangatnya tuh ada gitu untuk melakukan kekonsistenan itu dari memperbaiki IPK sampai ke tujuan yang diinginkan gitu. Kalau Mbak Christine sendiri gimana nih perencanaannya? Saya memiliki impian besar dalam hidup saya, dan untuk mencapainya, saya perlu rencana untuk meraih masa depan tersebut. Em, Rencana yang pertama adalah saya menuliskan dulu impian saya secara jelas dan spesifik. Kemudian, saya membuat impian tersebut menjadi tujuan-tujuan kecil yang ingin dicapai dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, saya membuat jadwal harian dan mingguan yang terperinci untuk mencapai setiap tujuan kecil itu. Saya juga mempertimbangkan hambatan dan rintangan nanti yang akan saya hadapi selama proses mencapai tujuan itu. Dan saya juga mencari cara untuk mengatasinya. Gitu. Selain itu, saya memperluas pengetahuan dan keterampilan saya dengan membaca buku, mengikuti pelatihan, dan berbicara dengan orang-orang yang telah mencapai impian serupa. Selama proses ini, saya selalu mengingat alasan mengapa saya ingin mencapai impian tersebut. Dan saya tetap fokus dan memiliki tekad yang kuat untuk mencapainya. Dengan rencana yang jelas dan tekad yang kuat, saya yakin bahwa saya dapat mencapai impian saya dan bisa sukses dalam meraih cita-cita saya. Oke, jadi tuh kamu uh, ada step by step-nya ya dan fokus pada tujuan tersebut ya, Kristi. Iya, benar banget. Oke, lanjut. Ngomong-ngomong, kalau tadi kan udah membicarakan tentang perencanaan nih, kalau perencanaan step by step-nya dan sekarang, kapan sih kalian menyusun impian itu? Hmm, Mulai eh, Christine? ya. Saya percaya bahwa kata bermimpilah selagi masih bisa bermimpi. Memang kita tidak tahu masa depan kita akan seperti apa. Namun eh, kita harus memulai memimpikan hal itu dari yang kecil gitu. Sehingga itu akan memotivasi kita untuk terus berusaha agar dapat meraihnya. Impian kita akan semakin besar ketika impian-impian kecil tercapai. Untuk itu, dalam menyusun impian itu, sebaiknya kita mulai menyusun impian itu sejak dini, gitu. Dengan demikian, kita akan memiliki waktu yang lebih panjang untuk merencanakan dan mengembangkan uh, impian tersebut. Selain itu, dengan menyusun impian sejak dini, kita juga ini akan lebih terarah dan dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan kita gitu. Namun uh, tidak perlu khawatir jika kita merasa sudah terlambat untuk menyusun impian tersebut. Selama masih ada waktu dan kesempatan, kita akan selalu bisa memulai kapan saja. Yang terpenting kita bisa memiliki tekad dan niat yang kuat untuk mewujudkan impian tersebut. Oh, jadi kamu ini sudah menyusun impianmu sejak kecil ya, Chris? Nah, Iya, iya benar. Gimana sih kalau Kristi ini kapan sih menyusun impian Kristi? Jadi kalau aku lupa kapan ya, aku kayak pernah denger seseorang bilang ini sama aku kayak, jadi ini tuh bilang kalau misalnya kamu atau aku punya 10 mimpi nih, itu jangan
jangan cuma satu bikin mimpi. Jadi kamu harus punya minimal 10 mimpi lah. Dan itu termasuk mimpi kamu pada saat kamu masih kecil. Jadi dimasukin aja. Jadi misalkan nih, kamu udah masukin 10 mimpi ini. Jadi nanti kamu sortir lagi jadi 5. Dan yang 5 ini tuh harus kamu dapetin duluan. Nah, sisa 5 tadi tuh bisa kamu dapetin nanti di umur 30 tahun, di umur 40 tahun gitu. Itu juga nggak apa-apa. Dan pokoknya ambil dulu 5 ini kan. Jadi setelah 5 itu disortir lagi jadi 3. Dan ini diambil yang paling realistis, yang bakal secara dekat ini bakal kamu gapai gitu. Jadi aku sekarang lagi nerapin ilmu ini karena yang aku bilang tadi kan pas kecil aku pengen jadi astronot, pengen jadi pilot, pengen jadi dokter ini. Nah, sedangkan sekarang di waktu dekat aku cuma pengen punya IPK yang bagus, pengen punya pekerjaan yang bagus gitu. Jadi ya gitu. Jadi contohnya pada saat aku SMA kan ya aku belum punya mimpi buat dapetin IPK. Nah dulu tuh kan mengikuti kayak taekwondo gitu kan di sekolah. Di situ impian aku tuh kayak aku pengen banget yang namanya mengikuti kejuaraan dan menang. Nah di situ pada saat aku ingin mewujudkan mimpi itu pasti aku ada yang namanya usaha kan. Aku berlatih dengan keras, konsisten dengan olahraga, konsisten dengan latihan yang udah aku jalanin gitu. Dan akhirnya pada saat kejuaraan kemarin tuh puji Tuhan aku dapat gold medal gitu. Dan di sini tuh pokoknya kita harus yakin dan percaya kalau kita tuh bisa, apalagi tuh dibarengi dengan usaha gitu. Konsisten juga ya. Konsisten juga. Jadi harus kita mulai dari mimpi-mimpi yang kecil dulu, baru nanti setelah mimpi yang kecil ini terwujud, baru mimpi yang besar itu pasti bakal bisa kita ini dapetin gitu. Bakal insya Allah terwujudnya. Nah, ada triknya nih, menarik banget nih, kayak itu tuh membuat psikologis kita tuh bermain ya. Jadi kita tuh tidak hanya terfokus pada satu tujuan saja. Dan itu tuh gagal kalau kita terfokus pada satu tujuan saja. Kalau misalkan kita gagal itu bakal ngedown banget nih, ya nggak sih guys? Ya, Nah, betul. jadi makanya kamu ini menerapkan 10 impian itu dalam mengambil yang realistisnya dulu nih. Dari yang realistis menjadi besar gitu impian kamu. Ya, bakal yang lebih besar lagi. Iya. Seperti itu. Setelah ngomongin mewujudkan impian, kita tuh juga butuh motivasi. Nah, ngomong-ngomong, apa sih tips kalian biar tetap ada tujuan itu gitu, biar konsisten gitu untuk meraih mimpi tersebut? Jadi dulu tuh aku pernah ingat ada seseorang yang bilang sama aku kayak gini, jangan mundur karena pemenang itu nggak pernah berhenti berusaha hingga dia mencapai impiannya. Jadi bermimpilah besar dan janganlah dengarkan bisikan kecil yang membuat impianmu itu nggak bisa dicapai. Jadi jangan menyerah dan berputus asa, pasti akan ada jalan bagi siapa yang percaya akan mimpinya. Nah, jadi dari situ tuh kayak menurut aku tuh punya makna yang kuat banget ya. Jadi artinya kita itu nggak boleh menyerah dalam mengejar impian kita. Pemenang atau di sini bisa diartikan sebagai orang yang berhasil mencapai impian itu nggak pernah berhenti berusaha sampai mereka itu mencapai impian mereka. Jadi mereka punya tekad yang kuat banget dan pastinya punya kerja keras yang konsisten. Nah di sini juga tuh mengingatkan kita buat punya mimpi yang besar. Jadi impian yang besar dan ambisius itu dapat mendorong kita untuk tumbuh dan kita dapat mengatasi batasan-batasan yang ada gitu. Jadi tapi di sini tuh kita harus tetap waspada ya terhadap bisikan-bisikan negatif yang muncul di sekitar kita atau hambatan-hambatan yang ada di sekitar kita. Jadi kita nggak boleh mendengarkan lah yang istilahnya suara-suara yang mencoba buat menghancurkan impian kita, yang mengatakan bahwa impian tersebut itu nggak mungkin buat dicapai.
Jadi pastinya di dalam hidup juga itu bakal ada banyak tantangan kan dan rintangan yang bakal kita hadapi seterusnya. Namun kalau kita tetap mempertahankan semangat yang ada di dalam diri kita, kerja keras dan keyakinan yang ada dalam diri kita tuh pasti tuh kita bakal mencapai impian yang akan Kita impian raih. yang kita impikan. Pokoknya tuh jangan mundur, kita harus terus berusaha dan jangan biarkanlah hambatan-hambatan dan tantangan itu bisa mempengaruhi impian kita. Baik. Jadi intinya itu dalam mewujudkan mimpi itu tipsnya itu dengan bekerja keras ya gitu kan untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau gagal bangkit lagi, kalau gagal bangkit Bangkit lagi lagi. gitu. Harus konsisten juga. Banget. Kalau dari Christine sendiri, menurut pendapat kamu gimana nih? Menurut pendapat saya sama yang dikatakan oleh Kristi. Saya juga termotivasi dari satu kata, dari kata-kata yaitu fokus kepada tujuan, bukan kepada rasa takutmu. Jadi jangan menyerah pada rasa takut kita untuk mengembangkan diri kita, namun fokus pada tujuan awal kita. Tips yang saya ingin beritahu kepada kalian, yang pertama itu kita harus fokus pada manfaat. Kita harus ingat bahwa kita menetapkan tujuan tersebut dan fokus pada manfaat apa yang kita dapatkan setelah kita berhasil mencapainya gitu. Yang kedua, kita tidak terlalu keras pada diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi rintangan atau kegagalan, belajar dari kesalahan dan terus maju. Yang ketiga, tetap pada tujuan. Yang keempat, kita harus mencari dukungan dari teman-teman dan keluarga atau bahkan seorang yang memiliki pengalaman yang dapat memberi kita dukungan untuk memotivasi kita untuk mencapai impian tersebut. Oh, baik. Jadi dengan adanya keluarga ini sangat membantu ya dalam kamu ini mencapai sebuah tujuan tersebut ya. Baik. Nah, tadi kan kita juga udah ngobrol banyak banget nih tentang mewujudkan impian itu pada remaja itu gimana, udah bahas tentang ketakutan, tentang motivasi gitu. Aku mau tahu deh, kalian cara pandang kalian tentang kegagalan bisa mendorong impian itu kayak gimana menurut kalian? Christine, bisa mungkin? Sewaktu saya masih kecil, impian saya itu adalah menjadi seorang tokoh publik, karena saya merasa bahwa saya ingin menjadi seorang yang bisa dikenal oleh banyak orang dan memotivasi orang lain untuk lewat karya saya. Saya mencoba terus memimpikan hal tersebut, namun yang terjadi setelah memasuki masa dewasa, saya mulai ragu dan tidak dapat memutuskan cita-cita saya. Pada akhirnya saya gagal untuk mewujudkannya sebelum mencoba. Tuh. Saya merasa frustasi dan menyalahkan diri saya kenapa saya tidak bisa menentukan pilihan saya. Kemudian saya berpikir kembali bahwa mungkin memang harusnya bukan ini yang cocok untuk dengan saya itu. Pada akhirnya saya coba mencari tahu tentang potensi apa sih yang yang dapat saya jadi motivasi saya untuk mencoba mempunyai impian yang lain tuh. Pada akhirnya saya memutuskan untuk belajar di bidang pariwisata. Setelah mencari tahu berbagai hal yang dapat membantu dan meyakinkan saya untuk melanjutkan impian saya ingin menjadi seorang yang sukses dan mendapatkan banyak uang mungkin. Motivasi saya datang ketika saya bermimpi, dan tentunya tidak ada yang salah dari mimpi-mimpi yang saya
mimpi-mimpi saya itu. Selagi membawa dampak yang positif dalam hidup saya, selain itu kegagalan sudah pasti ada. Selain itu kegagalan itu juga sudah pasti ada kan. Nah, namun bagaimana kita menganggap kegagalan itu bukan sebagai pembatas bagi kita, namun sebagai motivasi untuk terus berproses dan mengembangkan diri kita. Yang perlu kita ingat bahwa setiap orang punya masanya masing-masing. Ya. Akan ada masa yang kita merasa akan ada masanya kita merasa manisnya kehidupan gitu. Baik. Awalnya kamu ini tidak terima ya dengan adanya kegagalan itu, tapi Iya. setelah kamu mengetahui ternyata kamu tuh keahliannya tuh bukan di bidang itu, melainkan ada di bidang lain ya. Jadi Iya, benar-benar banget. mencari lagi yang sesuai dengan keahlian kamu dan menemukan bidang pariwisata ini sebagai tujuan kamu selanjutnya, seperti itu. Iya, betul banget. Kalau pendapat Kristi sendiri kayak gimana? Kalau aku dulu itu kan pas SMA, itu aku masih bermimpi buat jadi seorang polisi. Itu kan seperti impian aku masa kecil kan. Ya. Tapi pada saat SMA itu aku kayak selalu ngerasa bahwa aku pasti bakal bisa mewujudkan impian aku menjadi seorang polisi. Tapi setelah melewati kesempatan rekrutmen dan proses rekrutmen itu, ternyata aku gagal gitu buat mewujudkan impian itu. Nah, di sini tuh kayak berpikir bahwa mungkin itu bukan potensi yang ada dalam diri aku gitu. Iya. Walaupun pada akhirnya tuh aku udah mencoba selama 3 kali ya dan gagal. Itu awalnya tuh aku masih tetap berpositive thinking, aku pasti bakal bisa mewujudkan impian ini. Ternyata selalu gagal gitu, makanya pada saat itu tuh aku tuh hampir berada di titik terendah, titik bawah. Tapi pada saat aku udah di titik bawah itu kayak selalu berpikir bahwa mungkin menjadi seorang polisi ini bukan satu-satunya impian aku kan. Jadi pada saat itu aku langsung daftarlah di Stikam buat menjadi seorang mahasiswa pariwisata. Dan setelah aku masuk ke dunia perkuliahan, ini aku jadi punya mimpi-mimpi besar yang lainnya itu loh. Karena kesempatan pekerjaan di dunia pariwisata itu juga luas banget dan sangat apa ya, lebih gede lah keinginan aku buat bekerja di bidang pariwisata dibanding yang sebelumnya gitu. Ya gitu deh. Jadi apa ya, jadi ketika aku bermimpi yang sangat besar tadi dan ketika aku nggak bisa capai mimpi itu, dan ternyata pada saat aku jatuh itu sebenarnya nggak terlalu sakit banget sih, karena aku udah mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai impian aku gitu, dan itu ada rasa satisfying-nya sendiri buat diri aku karena setidaknya aku udah pernah mencoba kan, daripada aku nggak mencoba sama sekali gitu. Dan dalam perjalanan meraih impian juga kita nggak bisa menghindari namanya kegagalan tadi kan. Iya. Jadi saling kegagalan itu adalah bagian dari proses alami dari belajar dan tumbuh. Namun cara kita melihat kegagalan tadi itu akan mempengaruhi kemampuan kita untuk bangkit dan terus maju. Betul sekali. Jadi bagi aku tuh kegagalan bukan akhirlah dari segalanya, tapi hanya batu loncatan untuk menuju kesuksesan yang lain gitu. Jadi di sini aku melihat kegagalan itu sebagai pelajaran berharga yang membantu aku buat memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan diri aku. Setiap kali aku gagal tuh aku bisa belajar bahwa yang tidak berfungsi dan yang nggak berfungsi itu ya bukan bagian dari apa ya namanya, yang inilah pokoknya buat pembelajaran gitu.
Dan pandangan aku terhadap kegagalan juga itu sebagai dorongan ya untuk Dorongan aku. lebih keras lagi, untuk Iya. bertahan dan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam dalam meraih impian gitu. Iya, iya. Jadi ibarat kayak ada batu lonjakan tadi kan, kamu nggak diem tapi kamu malah semakin lompat lebih tinggi ya kan. Artinya belajar dari kegagalan itu dan berusaha untuk meraih keinginanmu. Betul kan Mbak Desi? Kayak gitu Iya, tadi? benar sekali. Jadi dari kegagalan ini membuahkan hasil ya dengan kamu mau belajar dan kamu tahu salah kamu di mana dan memperbaiki itu semua sangat sulit loh dilakukan apalagi di kalangan remaja. Remaja itu memiliki sifat yang labil, kadang mau konsisten dan kadang aduh menyerah aja lah gitu. Dan di zaman sekarang remaja ini sering disebut dengan remaja mental kerupuk ya. Jadi kayak ini remaja-remaja sekarang tuh gampang banget nyerah gitu. Nah, gimana nih jika kegagalan itu terjadi pada diri kalian dan gimana sih cara bangkit dan mengatasi rasa takut tersebut itu? Seperti apa? Jadi jika terjadi kegagalan, gimana sikap saya untuk mengatasi rasa takut tersebut dan bagaimana cara saya untuk bangkit? Yaitu ada satu kalimat yang menyatakan bahwa jangan terbelenggu oleh rasa yang tidak nyata. Yaitu rasa tidak nyata yang dimaksud di sini yaitu rasa takut yang membelenggu kita. Yang perlu kita ingat bahwa masih banyak fase kehidupan yang harus kita jalani. Ketika saya merasa gagal, saya mencoba berusaha untuk berpikir positif. Yang selalu saya ingat dari orang tua saya yaitu saya merasa gagal dan ingin bangkit, maka yang perlu saya lakukan adalah saya akan selalu berdoa dan juga menjadikan kegagalan tersebut sebagai sebuah proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Satu hal yang bisa dijadikan motivasi, jangan pernah lelah bertanya mengapa kita hidup dan untuk apa kita hidup gitu. Karena dari banyaknya proses kehidupan yang kita lalui, kita akan mendapatkan jawabannya. Hanya bagaimana kita menikmati dan menjalani proses tersebut dengan positif, berpikir yang positif. Tetapi kita harus tetap semangat karena hidup berarti menempuh jalan yang baru setiap hari. Maka dari itu mau tidak mau kita harus menghadapi kenyataan yang akan datang pada setiap hari itu. Karena hasil yang indah tidak terlepas dari proses yang tidak mudah. Jadi nggak boleh menyerah ya guys, teman-teman. Kalau ada kegagalan ya kita jadi motivasi, jadi batu loncatan agar kita melompat lebih tinggi gitu dalam meraih impian tersebut. Kalau Kristi sendiri gimana nih kalau mandang hal yang kayak gini? Jadi kan seperti yang udah aku bilang tadi kan, bahwa pada saat gagal awalnya masih belum bisa menerima, tapi seiring berjalannya waktu aku tuh udah bisa menerima kalau memang impian itu nggak selamanya tuh harus terwujud gitu loh, dan menjadikan kegagalan tersebut itu sebagai sebuah dorongan dan bahan evaluasi untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri saya. Baik. Jadi evaluasi ini sangat penting ya dengan adanya kita evaluasi. Jadi kita tuh tahu kesalahan kita di mana, terus kayak kita itu mau mengubahnya atau kita tuh ingin memperbaikinya. Jadi kita tahu dengan evaluasi yang dilakukan tersebut. Baik. Selain evaluasi tadi, pasti kita juga punya dong tokoh yang menginspirasi gitu, menginspirasi kita.
membuat impian-impian itu gitu. Apakah dari kalian ini punya nggak sih kayak tokoh yang motivasi kalian gitu dalam meraih impian tersebut? Eh, Tentunya ada salah satu tokoh yang sangat menginspiratif saya yaitu Kolonel Sanders. Beliau ini merupakan pendiri KFC. Dia memiliki apa ayam goreng yang disukai oleh banyak orang dan terkenal di seluruh dunia. Iya benar. Setelah setelah sukses mendirikan KFC, dia secara mengejutkan pernah bekerja sebagai kuli dan petugas taman. Pantang menyerah ya berarti dia. Iya, iya, iya. Beliau juga Oke. adalah seorang mantan prajurit militer. Ya, Sih itu. lagi ya. Jadi, Pada tahun, nah, iya ya, bagaimana? terus Iya, lanjut. ya. Pada tahun 1990, beliau ini mendirikan Kolonel Harlan Sanders, yaitu restoran, yaitu setelah itu bisnisnya berkembang dan menjadi terkenal seperti sekarang. Kemudian ia melanjutkan mencoba menu ayam goreng tadi ini yang dinamakan KFC hingga menemukan resep khusus ayam goreng. Pensiunan tentara ini, beliau ini memutuskan untuk pensiun dan menjual resep ayam goreng, resep ayam goreng. Iya, eh, dia melakukan tur di berbagai eh, seluruh dunia Negara. dan mencoba berkali-kali dan dia apa mendapat penolakan sebanyak 1000 Wow. kali. Iya, tetapi hal itu tidak membuat dia menjadi putus asa dan iya, dia terus mencoba sehingga sekarang dia berhasil Wow. iya berhasil mendirikan beliau mendirikan Kolonel Harlan Sanders restoran. Ini setelah itu bisnisnya berkembang dan menjadi terkenal seperti sekarang. Kemudian ia melanjutkan mencoba menu ayam goreng, mencoba membuat menu ayam goreng hingga menemukan resep khusus yang khusus ayam goreng sederhana. Kolonel Sanders ini dia memutuskan untuk pensiun dan menjual resep ayam goreng ala KFC ke restoran di distrik Utah, Amerika Serikat. Dia melakukan tur untuk menyajikan resep ayam gorengnya ini selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu dia menerima penolakan dari banyak orang. Itu, tetapi itu tidak membuat dia menjadi putus asa dan apa namanya kehilangan harapan. Dia terus mencoba sehingga dia berhasil mendirikan restoran KFC di berbagai dunia dan terkenal di seluruh dunia. Kegiatannya ini menjadi inspiratif bagi saya untuk tidak pernah menyerah dan dalam menghadapi rintangan dan masalah dan terus fokus pada tujuan yang akan saya hadapi. Oh, jadi itu tuh dengan kegigihan yang dimiliki oleh pendiri KFC itu membuat kamu termotivasi ya untuk mencapai sebuah tujuan itu. Iya, benar banget. Iya. Interesting. Banget sih. Menginspirasi ke sini udah melalui perjalanan yang sangat panjang, udah dapat 1000 penolakan gitu ya. Kalau Chris sendiri tokoh yang menginspirasi siapa nih? Kalau aku, pasti kalian tahu kan Apple product. Oh iya, tahu. Salah satu pendiri atau penemu dari Apple ini adalah Steve Jobs. Nah, jadi beliau merupakan seorang visioner
yang nggak kenal lelah kalau menurut saya dalam mengejar impiannya dan dalam mewujudkan inovasi yang mengubah dunia kan. Jadi meskipun banyak tantangan dan kegagalan yang udah Steve Jobs alami, tapi beliau ini tetap teguh pada visinya yang nggak pernah menyerah gitu. Jadi salah satu yang membuat Steve Jobs begitu inspiratif buat aku itu adalah semangatnya yang luar biasa sih, karena dia itu memiliki keyakinan yang kuat akan kekuatan teknologi yang pasti dari teknologi itu kayak bisa mengubah dunia dan meningkatkan kehidupan manusia. Jadi Steve Jobs itu selalu mendorong orang-orang untuk berani berpikir di luar kotak dan nggak takut untuk mengambil resiko dan berjuang untuk mencapai impian mereka. Selain itu juga Steve Jobs itu menekankan pentingnya ketekunan dan keteknikan dalam menghadapi hambatan gitu. Jadi dia mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya. Termasuk dia dulu itu pernah dipecat di perusahaan yang dia dirikan gitu. Jadi namun dia tuh nggak membiarkan kegagalan itu menghancurkan semangatnya. Sebaliknya dia belajar dari kesalahan, terus dia bangkit lagi dan terus berusaha untuk mencapai kesuksesan. Dan kata-kata motivasinya yang terkenal adalah stay hungry, stay foolish kan. Jadi itu juga menjadi pengingat kan buat aku dan kita yang ada di sini untuk tetap memiliki nafsu untuk belajar dan terus berusaha. Bahkan pada saat kita mengalami hambatan yang sulit sekalipun gitu. Jadi Jobs juga mengajarkan mengajarkan kepada kita bahwa kegagalan itu bukan akhir dari perjalanan, tetapi merupakan bagian dari proses menuju kesuksesan. Baik nih. Wah. Jadi itu dengan dia tidak takut gagal dan dia cukup menginspirasi bagi banyak orang, itu yang membuat kamu ini memilih toko ini sebagai inspirasi kamu ya dalam menghadapi tujuan yang akan kamu raih gitu. Ya. Ya memang sangat menginspirasi banget ya, apalagi orang-orang yang mempunyai jiwa semangat untuk sukses gitu, berani untuk tidak merasa gagal, ya berani melakukan hal meskipun nanti gagal, nanti bangkit lagi gitu. Ya, bangkit terus-terusan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini mengenai topik mewujudkan mimpi seorang remaja nih. Nah, dari topik tersebut kita mempunyai tips and trick ya kan Bangun. Apa sih Bangun tips and tricknya? Menurut yang udah kita obrolin tadi ya, yang aku dapat sih kalau mewujudkan impian itu tuh yang pertama itu menyusun rencana ya kan, itu penting banget sih. Terus juga kita yakin dengan apa yang potensi yang kita punya, terus juga kita berani untuk keluar dari zona nyaman sehingga tidak takut gagal gitu. Tambahan juga mungkin dengan adanya komitmen dan itu membuat kita terpacu gitu akan mencapai sebuah tujuan itu, dan konsisten itu sangat diperlukan ya, dan kerja keras juga. Nah, oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih untuk Mbak Kristi dan Mbak Christine yang telah menjadi narasumber kami, dan terima kasih untuk kalian semua yang udah mendengarkan podcast kita kali ini. Oke, mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.